Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari TOFG. Setelah di episode sebelumnya, Chenan yang kekuatan internalnya diserap habis oleh Cuyu dan Cusing yang sedang melawan para pencuri. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Chenan yang sedang dihajar oleh orang yang dulu pernah bertarung melawannya. Orang itu terlihat mengolok-olok Chenan karena kekuatannya yang telah menurun setelah melawan seorang wanita bernama Tan Paisuan. Mendapati dirinya diolok-olok oleh orang yang pernah dikalahkannya, Chenan terlihat sangat kesal. Kemudian cerita berpindah saat Chenan akan bertanding melawan Tan Taishuan. Terlihat kalau mereka berdua menginginkan pertandingan yang adil satu sama lain. Dengan itu mereka berdua pun bersiap dengan teknik masing-masing. Sebelum akhirnya saling menyerang, saat mereka bertabrakan, terjadi sebuah ledakan energi yang sangat besar sampai terasa ke area sekitar tempat mereka bertanding. Waktu pun cepat berlalu sampai sudah menjelang malam. Tapi pertarungan mereka berdua belum selesai. Sampai membuat wasit pun sulit untuk menentukan pemenangnya. Sehingga mereka pun dianggap seri. Setelah pertarungannya dianggap seri, Chenan pun bertanya apakah mereka bisa bertemu kembali. Mendengar itu, Tan Taishuan pun menghampiri Chenan dan mengatakan kalau mereka bersentuhan pasti akan bertemu lagi. Dan dengan itu mereka pun bersentuhan. Setelah pertarungan itu, Chenan berlatih dengan keras agar bisa mengalahkan Tan Taishuan. Tapi yang mengejutkannya adalah Chenan yang kehilangan kekuatannya setelah bertarung dengan Tan Taishuan. Tentu saja hal itu membuat Chenan frustasi karena telah kehilangan kekuatannya. Kembali saat Cuyu menyerap kekuatan Chenan dan beberapa saat setelah kekuatan internalnya diserap habis, Chenan pun langsung pingsan. Sementara Chia berhasil kabur dan tidak berhasil mendapatkan busur Houyi dari tangan si Dongdong. 3 hari kemudian terlihat sebuah kereta dengan Cuyu dan Cusing yang berada di depan dan beberapa pengawal yang berada di belakangnya. Pada saat yang sama Chenan pun terbangun dari pingsannya dan langsung melihat keluar sambil mengamati sekeliling keretanya. Mengetahui kalau kesadarannya telah kembali, Chenan pun langsung merasakan kekuatan internalnya. Tidak lama kemudian terjadi ledakan energi yang mengguncang Cuyu dan Cusing. Yang mana hal itu menandakan kalau kekuatan Chenan dari 10.000 tahun yang lalu telah kembali. Yang kemudian terdengar Chenan yang berpatu. Dengan itu Cuyu pun langsung menghampiri Chenan. Melihat Cuyu yang ada di sampingnya, Chenan pun langsung memeluknya karena dia senang kekuatannya telah kembali. Chenan yang kekuatannya telah kembali, dia berencana untuk pergi dan kembali ke hutan. Tapi Cuyu yang tidak mengetahui kalau kekuatan Chenan telah pulih, mengajaknya untuk pergi ke istana dan berniat untuk menyembuhkannya. Yang kemudian Cuyu dihampiri kakaknya dan langsung ditegur karena telah mencuri naskah kuno di perpustakaan. Mendengar itu Chenan pun mulai tertarik karena mendengar banyak naskah kuno yang berada di perpustakaan kerajaan. Dengan itu Chenan pun berencana untuk mencari informasi tentang makam para dewa dan iblis yang ada di sana. Dengan itu Chenan pun ikut dengan kakak beradik Cu ke kerajaan Dongchu.
Saat di perjalanan, Cuyu berbincang dengan kakaknya dan mengatakan kalau dia memberikan teratai peri api kepada ayahnya, bisakah pertunangannya dibatalkan? Dengan itu kita menjadi tahu kalau permintaan Cuyu yang dibicarakan oleh pengawalnya adalah membatalkan pertunangan. Di sisi lain, si Dongdong datang menemui Cenan dan menanyakan tentang ledakan energinya tadi. Tapi Cenan tidak mau mengaku dan terus mengelak karena tidak ingin diketahui orang lain. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kerajaan Dongchu. Cenan juga keluar dan melihat peradaban setelah 10.000 tahun. Dia juga melihat banyak orang di jalan masuk kerajaan. Dan mereka pun disambut oleh Huakia dan Yuesia. Namun Yuesia memerintahkan prajurit untuk menangkap Cenan atas perintah dari raja. Dengan itu Cenan pun ditangkap dan dibawa ke hadapan raja untuk diinterogasi. Di sisi lain terlihat seseorang yang sedang mengawasi Cenan dari kejauhan. Sementara itu Cenan yang dibawa oleh Yuesia dan Huaqian langsung bertemu raja. Sesampainya di sana, Cenan langsung bertanya mengapa dia dibawa menghadap raja. Saat itu raja mengatakan kalau dia akan menghukum Cenan secara pribadi. Tapi Cenan menyangkalnya dan meminta raja untuk mendengarkan penjelasannya. Yang intinya kalau dia melakukan itu untuk menyelamatkan Cuyu dari kejaran Renjian dan membawanya untuk bersembunyi. Akan tetapi Huaqian yang kesal langsung menyinggung Cenan yang telah mengintip Cuyu saat di air terjun. Mendengar itu Cenan pun bersumpah kalau itu tidak disengaja. Tapi raja sendiri tidak mau mendengarkan Cenan dan menginginkan kematian dari Cenan. Mendengar itu Cenan bersiap untuk melawan karena dia tidak mau mati. Namun Cuyu dan Cusing masuk dan mengatakan kalau raja tidak boleh menghukumnya. Saat itu Cusing juga menjelaskan kalau jasa Cenan lebih besar daripada kejahatan yang dilakukannya dan membantu mempertahankan busur Houyi. Cusing juga memberitahu ayahnya kalau Cenan bisa mengendalikan senjata ilahi dan akan berguna jika dia mengabdi kepada kerajaan. Setelah mendengar penjelasan dari Cusing, raja pun mulai luluh dan mengirim Cenan ke mansion pekerja. Dengan itu Cenan pun pergi dengan Yuesia dan Huaqian. Di sisi lain, raja berbicara kepada Cusing kalau sekarang dia berbaik hati. Saat itu raja takut kalau Cenan akan semakin berbahaya. Mendengar itu, Cusing mengatakan kalau dia akan membuatnya setia kepada kerajaan. Di sisi lain, Cenan sudah berganti pakaian dengan baju yang lebih keren, dibawa oleh Cuyu ke manisan pekerja. Saat dia masuk ke mansion pekerja, dia melihat patung Tan Tai Xuan yang sedang memegang busur Houyi, yang membuat Cenan menjadi kaget saat melihatnya. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Nah, segitu dulu alur cerita TOFG episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya.